Halo guys, selamat datang kembali di review ala Om Second. Hari ini kita bahas satu unit yang lagi banyak banget ditanyakan, Wuling Bingo EV. Bukan yang biasa, tapi yang paling kencang, paling jauh, paling lengkap, varian premium 410 km NIK 2024. Dan yang bikin menarik, banyak banget cerita tentang mobil ini, meskipun baru kita dapat. Jadi sebelum kamu memutuskan beli unit ini, tonton dulu sampai habis, karena kami bakal kasih tahu kalian semua yang perlu kalian tahu, yang bagus, yang kurang, dan yang harus kalian cek sebelum deal. Oke, kita mulai dari sini dulu. Bingo EV 410 km ini waktu diluncurin di akhir 2023, harganya 408 juta, mahal relatif ya. Tapi ini varian tertinggi dari Wuling. Sekarang situasinya udah beda banget. Di pasar bekas, unit NIK 2024 ini bisa kalian dapetin di angka yang jauh lebih rendah. Dan inilah kenapa unit ini jadi salah satu yang paling worth it untuk dicermatin sekarang. Tapi sebelum kita ngomongin harga, saya mau kalian kenal dulu sama mobilnya. Karena kalau kalian beli tanpa paham produknya, kalian bisa salah kalkulasi. Kalau teman-teman ingat, dulu kita pernah ada sempat bermain di beberapa unit EV, yang ada Air EV, ada juga Ioniq 5. Beberapa kita sempat beli, cuman kenapa kita sempat menghilang lagi, karena waktu itu kendalanya adalah di SPKLU ya. Jadi stasiun yang buat ngecas itu masih terbatas. Cuman mengingat sekarang udah banyak dan menjadi sedikit kebutuhan karena keunggulannya adalah irit, akhirnya kita mulai bermain di ini. Terutama kenapa pilihan ada di Bingo, bukan pilihan sebenarnya. Kalau pilihan ada di salah satu merek yang satunya lagi. Cuman ini kalau kita berbicara masalah harganya dibandingkan dengan yang baru-baru yang keluaran sekarang ini, secara keunggulan dia juga nggak terlalu berbeda jauh. Kenyamanan juga masih hampir sama. Jadi pilihannya sementara ini datang ke Bingo. Kita udah nyoba beberapa merek, dari Atto, X2, dan mungkin yang akan datang adalah Cherry Q ya. Sementara sih yang dari harga itu, EX2 kalau menurut kita itu yang paling nyaman. Baru Bingo, cuma kita belum nyoba yang Cherry. Sekarang kita ke desain, dan ini beneran jadi senjata utama Bingo EV. Tampilannya retro modern, ada nuansa klasik tapi dikemas dengan garis-garis yang segar. Di jalanan Indonesia yang penuh city car generik, Bingo EV itu mencolok. Dan di 2024 desain ini masih terasa relevan, nggak usang, karena di tipe yang lain, di produk yang lain pun juga modelnya hampir-hampir sama ya. Kalau mobil bekas masih enak dilihat, setelah 1-2 tahun itu sudah jadi poin plus tersendiri, karena kalian bakal hidup sama mobil itu tiap hari. Dimensinya compact, panjang 3950, lebar 1708, gampang buat parkir, lincah di gang sempit, tapi dari luar nggak kelihatan kecil-kecil banget, good balance ya. Masuk ke dalam, dan ini yang bikin varian 410 km beda dari yang 333. Kalian dapat jok kulit, kursi pengemudi elektrik, bisa adjust posisi duduk pakai tombol, bukan engkol manual. Head unitnya layar lebar, layar sentuh 1025 inch yang responsif. Semua fitur premium Bingo ada di sini.
Soal ruang, ini yang sering bikin orang kaget. Bodi luar kelihatan kecil, tapi kabin dalamnya lapang. Ada 15 ruang penyimpanan di berbagai titik, dan bagasinya 790 liter kalau kursi belakang dilipat. Itu angka yang besar untuk ukuran hatchback, cocok banget buat keluarga muda yang butuh mobil harian yang praktis tapi tetap kelihatan kece. Satu catatan, dan ini fakta, bawaan dari pabrik bukan masalah kondisi bekas, spion masih manual, dan jendela cuman otomatis saat turun, naiknya manual. Di kelas dan harga segini itu jadi perhatian buat sebagian orang, termasuk perlu jadi pertimbangan kalian. Tapi buat saya sih nggak masalah, karena spion manual lebih awet, nggak ada komponen yang gampang rusak, dan prioritas EV bekas itu baterai, dokumen, harga, bukan fitur kosmetik. Oke, sekarang bagian yang paling penting buat kalian yang beli EV bekas, baterai dan performa. Motor listrik 50 kW, torsi 150 Nm, di atas kertas mungkin kedengaran biasa, tapi di jalanan kota tarikannya terasa responsif dan cukup pede buat nyalip. Bukan mobil balap, tapi buat harian lebih dari cukup, karena powernya listrik beda banget ya. Dia lebih berasa banget. Kalau ini mungkin kurang lebih 1300 cc ya, mungkin sekelas Brio dan R3 sampai R3 lah, kurang lebih seperti itu, tapi dengan power yang beda. Jarak tempuh 410 km, ini angka WLTP ya, kondisi ideal. Di pemakaian nyata anggap 300 sampai 350 km per charge, tapi bahkan di angka segitu itu udah cukup buat PP Jakarta Bandung tanpa harus ngecas. Sekarang ngomongin baterai, Bingo EV pakai teknologi LFP, lithium ferrophosphate, dan ini poin krusial buat unit bekas. LFP itu dikenal lebih stabil, lebih tahan lama, dan tidak mudah degradasi dibanding baterai NMC yang banyak dipakai kompetitor. Artinya, kalau unit ini dirawat dengan baik, kondisi baterainya kemungkinan besar lebih solid. Segmen terpenting di video ini catat, screenshot atau post dulu kalau perlu. Kami kasih kalian checklist spesifik buat unit Bingo EV 410 Premium NIK 2024 sebelum deal. Pertama, cek state of health baterai, ini nomor 1. Nggak bisa ditawar, minta penjual untuk scan di bengkel resmi Wuling atau tunjukkan data SOH lewat aplikasi Wuling. Baterai adalah jantung dari EV kalau kondisinya kurang baik. Semua keunggulan lain jadi nggak relevan, idealnya SOH masih di atas 85, dan ini sudah kita cek dengan alat, itu masih SOH-nya masih 100%. Kita ada buktinya, kita juga screenshot. Kedua, pastikan adaptor tipe 2 to GPT ada. Ini yang sering luput. Varian premium range punya kemampuan DC fast charging dari 30 ke 80% dalam 35 menit. Hanya saja Wuling Bingo ini masih setia dengan port GPT. Ya, bukan karena pelit. Wuling membangun jaringan infrastruktur pengisian daya DC khusus dengan soket GPT dan menjadi platform global Wuling. Tapi kalau adaptor tipe 2 GPT-nya hilang atau nggak disertakan, kalian bisa mengisi daya di fasilitas umum. Jadi minta bukti fisiknya sebelum deal. Cuman kalau saya sih menyarankan lebih enak setelah pakai charge di rumah ya. Ketiga, verifikasi dokumen dan riwayat balik nama. Terdapat beberapa laporan mengenai kendala administrasi pada unit 2024, mulai dari STNK sampai proses balik nama yang bermasalah. Cek semua dokumen, STNK, BPKB, faktur, riwayat servis. Kalau ada yang nggak beres itu red flag. Keempatnya, cek sisa garansi. Unit 2024 kemungkinan masih punya sisa garansi baterai dan komponen utama dari Wuling. Kalau garansinya masih aktif dan bisa dialihkan ke pemilik baru, itu nilai tambah yang signifikan banget. Verifikasi langsung ke dealer resmi, dan ini service record.
Sekarang kita bahas yang paling sensitif, harga. Varian premium range 410 km ini waktu dibanderol 413 juta, tapi di Gias 2025 unit NIK 2024 sempat diobral di angka 230 juta kali ya. Penurunan hampir 50% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kondisi inilah yang sempat memicu petisi dari beberapa konsumen awal yang merasa dirugikan. Dan menurut kami perasaan itu wajar, tapi dari sisi kalian sebagai pembeli bekas ini pasti menjadi kabar baik. Unit ini dengan kondisi baterai bagus dan dokumen lengkap secara value harusnya sangat kompetitif di pasar EV bekas. Jadi worth it enggak beli Bingo EV Premium 410 km NIK 2024 bekas? Saya jawab bisa banget dan worth it dengan syarat baterai masih sehat, adaptor bawaan pabrik ada, dokumen beres, dan harga sudah sesuai pasar sekarang. Kalau 4 hal ini terpenuhi, kalian dapat hatchback listrik dengan fitur paling lengkap di kelasnya, jangkauan terbaik di line up Bingo, dan desain yang masih segar. Tapi kalau salah satu dari 4 itu bermasalah, jangan terburu-buru. Negosiasi atau cari unit lain mungkin menjadi solusi berikutnya. Di dunia mobil bekas, sabar itu investasi. Oke guys, segitu dulu review ala Om Second. Kalau kalian punya pertanyaan soal unit ini, tulis di kolom komentar, kami baca semua. Sampai ketemu di review ala Om Second berikutnya.